Jadi masyarakat di sini dulunya itu sebenarnya mereka kebanyakan itu perambah dan pemburu. Oh gitu? Iya, termasuk saya. Oh, Bapak juga? Termasuk dulunya? Iya. Jadi dulunya saya itu bahkan disebut sama masyarakat itu sebagai mafia hutan. Setelah dari petani kopi dan melon, tujuan perjalanan saya kali ini sedikit berbeda. Mereka bukan petani biasa, tapi mereka adalah pelestari lingkungan. Saya penasaran apa aja kegiatan usaha mereka. Ayo meluncur. Halo Pak. Halo Mas. Siapa namanya? Wastoyo Mas. Wastoyo. Iya. Saya David. Oh siap. Wastoyo ini sebagai apa di sini? Saya wakil ketua KUPS Pargo Rukun Bestari. Oh ya. Oh, iya. Kebetulan banget, pas banget. Iya siap. Justru saya datang sini, saya penasaran dengan tempat ini, pengen tahu. Terus saya penasaran juga kalau bisa di KUPS ini tuh ada apa aja sih? Kalau untuk kegiatan usaha kita di sini ada budidaya lebah madu, kemudian ada pembibitan, ada pupuk kompos pertaganik, kemudian ada kegiatan konservasi. Wah, luar biasa sekali. Jadi mari Mas David saya ajak ke budidaya lebahnya, ke Demplot budidaya lebah. Ini ya, sini ya? Ji, Oke, boleh. Ayo. Ya. Wah. Oh, ini madu-madunya ya? Ya, ini lokasinya Mas David. Wah. Demplot lebah madu kita ini. Berarti ada banyak apa? Rumah-rumah madu ya? Iya, di sini Ada berapa? kita budidayakan itu kurang lebih sekitar 70 setup. Kita terbagi menjadi dua. Jadi yang satu itu ada lebah trigona, yang satu ada lebah cerana. Oke, oh ada dua. Ada dua jenis yang kita budidayakan di sini. Nah, sebenarnya Demplot ini kita gunakan sebagai tempat belajar ataupun tempat edukasi. Selain daripada kita usaha untuk nilai ekonomi, nilai tambah juga, tapi fokus ke arah desain permaculture sebenarnya. Jadi permaculture itu adalah konsep pertanian, bagaimana kita melakukan pertanian yang berkelanjutan. Jadi dengan kita berbudidaya lebah, salah satunya itu menjadi indikator lingkungan yang baik. Kita juga mengajak nih teman-teman untuk mencoba untuk melakukan pertanian dengan konsep-konsep permaculture. Oke, jadi emang ini mohon maaf nih kalau bisa boleh tahu, kira-kira omsetnya tuh bisa dapat berapa nih? Dan pembagiannya bagaimana misalnya antara Bapak sama warga juga tuh? Oh iya, ya. Jadi kalau kita sebenarnya di masing-masing divisi itu pendapatan per tahun itu kita globalkan jadi satu. Oke. Jadi misalnya di lebah madu dari desain, jual setup, terus kemudian jual madu, terus kemudian di pembibitan jual bibit, kemudian di pupuk jual pupuk. Nah itu global menjadi satunya baru nanti kita bagi sama teman-teman. Oke. Jadi omset kita di 2024 kemarin itu kurang lebih sekitar 2 miliar Mas. Oh serius? 2 miliar. Wow. Jadi alhamdulillah makanya teman-teman sekarang terus berkembang dari anggota awalnya itu cuma 36 orang, sekarang bisa hampir 100 orang. Ya, siap. Pokoknya saya sebenarnya pribadi itu merasa berterima kasih sekali sama Pertamina, sama PGE yang terus menyupport kita. Jadi mereka itu membimbing kita, mendampingi kita, tapi mereka membuat kita itu tidak ketergantungan. Jadi kita terus yang berkreasi, bukan mereka yang hanya sekedar memberi, tapi kita yang terus berkreasi. Apa yang diberikan dari program CSR-nya itu bisa kita kembangkan terus. Yang penting rasa nyaman dan menjadi keluarga besar ya. Amin, amin harapannya seperti itu. Ini kan kalau lihat nih di sini bagian sini madu. Iya. Kalau di sana-sana apa tuh? Kita berkunjung lagi ke lokasi pembibitan kita, Mas David. Oke. Mari kita akan tunjukkan lokasi pembibitan. Boleh. Nah, ini Mas David, lokasi pembibitan kita. Ini salah satu dari 8 titik nursery yang kita miliki. Wih, ini apa nih? Ini pohon apa nih? Ini alpukat, kemudian ini alpukat. ada kayu-kayuan, kemudian ada aren. Nah, jadi kegiatan kita, usaha kita itu sebenarnya naungannya itu di perhutanan sosial. Jadi masyarakat di sini dulunya itu sebenarnya mereka kebanyakan itu perambah dan pemburu. Wah gitu? Iya, termasuk saya. Oh, Bapak juga? Termasuk dulunya? Iya. Jadi dulunya saya itu bahkan disebut sama masyarakat itu sebagai mafia hutan. Jadi serius ya? Iya. Bertahun-tahun saya melakukan aktivitas itu yang dulu saya nggak menyadari bahwa itu ternyata hanya mendapatkan pendapatan sesaat, kemudian merusak lingkungan. Akhirnya pada suatu saat saya melakukan kegiatan sosialisasi konservasi. Nah, mulai sejak itu baru saya berubah.
dari tadinya pemburu menjadi pelestari. Saya mencoba kecil-kecilan untuk melakukan kegiatan, melatih anak-anak muda, membuat bibit. Itu kurang lebih sekitar ada 8 tahun ya. Itu saya melakukan kegiatan itu dengan biaya saya sendiri. Mas David, nanti dari sini Mas David akan saya ajak ke produksi pupuk kompos kita. Boleh? Di mana? Di sini? Ada di atas sana Mas David. Oke, ayo. Ya, monggo. Pak, pengen tahu nih, ini kalau misalnya sudah membuat seperti ini, pupuk ini, terus manfaatnya ada nggak buat warga? Oh ya, baik. Jadi setelah kita membuat inovasi pembuatan pupuk kompos ini, selain kita pasarkan ke beberapa perusahaan yang membutuhkan, ya kita mampu menjual sampai 70 ton. Wow. Nah, terus kemudian kebutuhan masyarakat di sini juga ada. Sekarang mereka sudah mulai beralih dari kimia ke organik. Sih keren banget di sini tempatnya ya, bagus banget, terus pagi banyak anak muda juga saling membantu. Wah, keren sih ini. Tapi yang bikin saya penasaran tuh saya pengen tahu nih Pak, pengen tahu kenapa awalnya itu membuat program CSR, apalagi khusus untuk di daerah-daerah sini. Kami di sini tidak hanya berfokus untuk bagaimana mencari keuntungan semata, tapi juga bagaimana keberadaan kita itu memberikan kebermanfaatan buat masyarakat sekitar ya dalam hal pengembangan energi hijau dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di sini. Seperti itu. Itulah yang landasan yang kita lakukan. Jadi di sini banyak program andalan yang kita lakukan terkait dengan TJSL ini ya Pak GM ya. Jadi di sini kita ada yang seperti yang di sini ini adalah program usaha perhutanan sosial, perhutanan sosial. Jadi bagaimana yang dulunya pola kehidupan masyarakat ini yang sifatnya merusak hutan, nah ini berubah 180 derajat kita bagaimana masyarakat ekonominya tumbuh dengan melestarikan lingkungan. Tapi ini caranya bagaimana Pak dengan cara komunikasi dari PGE dan juga pemerintah daerah untuk biar bisa tetap dilanjutkan nih program-program ini, nggak hanya berhenti begitu aja, biar tetap caranya gimana biar last long gitu. Ya pasti kita ada koordinasi kolaborasi dengan pemerintah itu pasti rutin ya. Inisiasi program ini juga kan tentunya melibatkan semua pihak ya. Jadi apa sih yang cocok untuk di daerah itu dikembangkan? Nah, itu kan melalui Porkompinda dan bersama masyarakat itu kita diskusi duduk apa nih yang menjadi fokus pengembangan di area ini. Terima kasih banget nih buat infonya. Ini benar-benar kayak pelajaran baru juga buat saya dan semoga ini bisa jadi manfaat untuk ke daerah-daerah lain juga ya. Wah, tapi saya juga penasaran nih pengen coba madunya. Pengen beli madunya. Kalau gitu saya izin dulu ke sana dulu. Oke, siap. Ya. Sampai ketemu lagi nanti ya. Ya, sampai ketemu lagi. Ya, Bapak, saya bentar Mas David dulu. Keliling Bapak. Oke, Pak. Hati-hati di Sungai Lebah. Perjalanan kali ini luar biasa seru. Para petani dan warga di Ulu Bulu tidak menyerah dengan keterbatasan. Mereka bisa menghasilkan sumber energi listrik sendiri, menghidupkan ekonomi, dan sekaligus menjaga kelestarian alam. Dan tentunya patut kita apresiasi juga kepedulian Pertamina yang senantiasa mendampingi mereka. Pertamina Geothermal Energy tidak hanya memproduksi panas bumi sebagai sumber energi, tapi juga memanfaatkan energi terbarukan tersebut untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Perjalanan saya tidak berakhir di Ulu Bulu. Saya akan terus menyusuri berbagai daerah di Indonesia untuk menggali inspirasi dalam pemanfaatan energi terbarukan. Sampai jumpa di jalan-jalan energi berikutnya.